Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Eko Syano, guru SMK Farmasi Surabaya. Kali ini kita belajar tentang mata pelajaran matematika kelas 12, materi tentang integral fungsi aljabar. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari, menentukan nilai integral tak tentu dan tertentu fungsi aljabar, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu dan tertentu aljabar. Ada indikator pencapaian kompetensi untuk pengetahuan menentukan nilai integral tak tentu dan tertentu fungsi aljabar, dan untuk keterampilannya dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu dan tertentu fungsi. Di situ juga ada indikator pencapaian kompetensi, ada IPK pendukung dan IPK kunci. Materi yang pertama, integral tak tentu, antiderivatif. Jika f aksen x sama dengan fx, maka fx adalah antiderivatif dari fx. Atau jika y sama dengan fx, maka dy per dx sama dengan f aksen x. dy per dx sama dengan fx, dy sama dengan fx dx. Integral dy sama dengan integral fx dx, y sama dengan integral fx dx. Proses mendapatkan dy per dx dari y, suatu fungsi x, disebut diferensial. Maka proses mendapatkan y dari dy per dx disebut integral. Jadi integral adalah lawan dari diferensial. Contoh, y sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus c adalah integral dari dy per dx sama dengan x pangkat 2. Dan sepertiga x pangkat 3 turunannya adalah x pangkat 2. Integral tak tentu. Jika dfx per dx sama dengan fx, maka integral fx dx sama dengan fx plus c untuk setiap bilangan real c. Lambang tersebut adalah simbol dari integral. Fx disebut integran dan integral fx dx disebut integral tak tentu dan dibaca integral dari fx terhadap x. Contoh, tentukan antiderivatif dari fx sama dengan 5x pangkat 4. Jawab, jika fx sama dengan 5x pangkat 4, maka fx sama dengan x pangkat 5 plus c, karena f aksen x sama dengan 5x pangkat 4. Mengapa antiderivatif atau antiturunan fx sama dengan x pangkat 5 plus c? Kita coba mengulasnya. F aksen x sama dengan 5x pangkat 4. Sehingga dfx per dx sama dengan 5x pangkat 4. dfx sama dengan 5x pangkat 4 dx. Integral dfx sama dengan integral 5x pangkat 4 dx. Sehingga fx sama dengan integral 5x pangkat 4 dx. Diperoleh hasil x pangkat 5 plus c sama dengan integral 5x pangkat 4 dx. Jadi x pangkat 5 plus c merupakan antiderivatif dari 5x pangkat 4. Dengan konsep integral 5x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 5 plus c. Integral pangkat. Untuk setiap bilangan real n tidak boleh sama dengan min 1, berlaku bahwa integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Contoh, integral t
kuadrat dx sama dengan 1 per 2 plus 1 t pangkat 2 plus 1 plus c, sehingga diperoleh sepertiga t pangkat 3 plus c. Yang kedua, integral 1 per x kuadrat dx. Langkah pertama, nyatakan 1 per x kuadrat dalam x pangkat min 2. Maka integral 1 per x kuadrat dx sama dengan integral x pangkat min 2 dx. Sama dengan 1 per min 2 plus 1 x pangkat min 2 plus 1 plus c, sehingga diperoleh min 1 per x plus c. Integral perkalian skalar. Integral k fx dx sama dengan k integral fx dx untuk setiap bilangan real k. Contoh, integral 2x pangkat 3 dx sama dengan 2 kali integral x pangkat 3 dx, sehingga diperoleh 2 kali 1/4 x pangkat 4 plus c sama dengan setengah x pangkat 4 plus c. Yang kedua, integral 12 per t pangkat 5 sama dengan integral 12t pangkat min 5 dt, sama dengan 12 kali integral t pangkat min 5 dt sama dengan 12 kali 1 per min 4 t pangkat min 4 plus c sama dengan min 3 t pangkat min 4 plus c atau min 3 per t pangkat 4 plus c. Integral penjumlahan dan pengurangan. Integral dalam kurung fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Contoh, integral dalam kurung 3x kuadrat min 4x plus 5 dx sama dengan 3 kali integral x pangkat 2 dx dikurangi 4 kali integral x dx ditambah 5 kali integral dx sama dengan 3 kali sepertiga x pangkat 3 min 4 kali setengah x pangkat 2 plus 5x plus c, sehingga diperoleh hasil x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5x plus c. Yang kedua, tentukan integral dari x min 7 kali 3x plus 5 dx. Jawab, integral x min 7 kali 3x plus 5 dx kita kalikan, diperoleh integral 3x kuadrat min 16x min 35 dx, sehingga diperoleh x pangkat 3 min 8x kuadrat min 35x plus c. Integral substitusi. Untuk menentukan fungsi integral yang kompleks, maka harus diselesaikan dengan substitusi. Konsep dasar dari metode substitusi adalah mengubah persoalan integral yang kompleks menjadi bentuk integral yang sederhana. Bentuk umum integral substitusi. Integral dari fu du per dx kali dx sama dengan integral fu du. Contoh, selesaikan integral dalam kurung 5x min 3 pangkat 6 dx. Jawab, misalkan U sama dengan 5x min 3, maka du sama dengan 5 dx, sehingga dx sama dengan du per 5. Integral 5 dalam kurung 5x min 3 pangkat 6 dx sama dengan integral U pangkat 6 dikalikan du per 5. Sehingga diperoleh 1/5 kali integral U pangkat 6 du sama dengan 1/5
kali 7 U pangkat 7 plus C. Sehingga diperoleh hasil akhir 1/35 kali dalam kurung 5x min 3 pangkat 7 plus C. Contoh berikutnya, selesaikan integral 10x kali dalam kurung x kuadrat min 1 pangkat 4 dx. Jawab, misalkan U sama dengan x kuadrat min 1, maka du sama dengan 2x dx. Substitusikanlah U untuk x kuadrat min 1 dan du untuk 2x dx. Sehingga integral 10x kali dalam kurung x kuadrat min 1 pangkat 4 dx sama dengan integral 5 kali 2x kali dalam kurung x kuadrat min 1 pangkat 4 dx sama dengan 5 integral dalam kurung x kuadrat min 1 pangkat 4 2x dx sama dengan 5 integral U pangkat 4 du, sehingga diperoleh U pangkat 5 plus C. Substitusikanlah x kuadrat min 1 untuk U, sehingga integral 10x kali dalam kurung x kuadrat min 1 pangkat 4 dx sama dengan dalam kurung x kuadrat min 1 pangkat 5 plus C. Contoh berikutnya, selesaikan integral 3x per akar 3x kuadrat plus 1 dx. Jawab, kita misalkan U sama dengan 3x kuadrat plus 1, maka du sama dengan 6x dx. Integral 3x per akar 3x kuadrat plus 1 dx sama dengan integral setengah 6x dx per akar U. Sama dengan setengah integral 1 per akar U du sama dengan setengah integral U pangkat min setengah du sama dengan setengah kali 2U pangkat setengah plus C, sehingga diperoleh U pangkat setengah plus C. Sehingga integral 3x per akar 3x kuadrat plus 1 dx sama dengan dalam kurung 3x kuadrat plus 1 pangkat setengah plus C atau akar 3x kuadrat plus 1 plus C. Masalah yang melibatkan integral tak tentu. Yang pertama, menentukan persamaan kurva dari fungsi turunan. Contoh, diketahui f aksen x sama dengan 4x min 1 dan f3 sama dengan 20. Tentukan fungsi fx. Jawab, f aksen x sama dengan 4x min 1, maka fx sama dengan integral dalam kurung 4x min 1 dx sama dengan 2x kuadrat min x plus c. Karena f3 sama dengan 20, maka f3 sama dengan 2 kali 3 kuadrat min 3 plus c sama dengan 20. 18 min 3 plus c sama dengan 20, diperoleh c sama dengan 5. Jadi fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min x plus 5. Contoh berikutnya, diketahui g aksen x sama dengan x kuadrat min 1 per x kuadrat dan g1 sama dengan sepertiga. Tentukan rumus fungsi gx. Jawab, g aksen x sama dengan x kuadrat min 1 per x kuadrat sama dengan x kuadrat min x pangkat min 2. Maka gx sama dengan integral dalam kurung x kuadrat min x pangkat min 2 dx sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus seper x plus c. Kita masukkan G1 sama dengan sepertiga kali 1 pangkat 3 plus 1 per 1 plus C. Sepertiga sama dengan sepertiga plus 1 plus C, sehingga diperoleh C sama dengan min 1. Jadi fungsi Gx sama dengan X pangkat 3 per 3 plus 1 per X min 1. Yang kedua tentang kecepatan dan percepatan.
Apabila fungsi ST menyatakan jarak suatu partikel setelah waktu T dan kecepatannya Vt serta percepatannya At, maka Vt sama dengan S aksen T dan At sama dengan V aksen T atau S double aksen T. Contoh, diketahui kecepatan suatu benda adalah Vt sama dengan 6T kuadrat min 8T dan posisi benda pada jarak 5 untuk T sama dengan 0. Tentukan rumus fungsi jarak ST. Jawab, Vt sama dengan S aksen T, sehingga diperoleh S aksen T sama dengan 6T kuadrat min 8T. Sehingga ST sama dengan integral dalam kurung 6T kuadrat min 8T dt sama dengan 2T pangkat 3 min 4T kuadrat plus C. Untuk ST sama dengan 5 dan T sama dengan 0, maka ST sama dengan 2T pangkat 3 min 4T kuadrat plus C. Kita masukkan 5 sama dengan 2 kali 0 pangkat 3 min 4 kali 0 pangkat 2 plus C, sehingga diperoleh C sama dengan 5. Jadi persamaan fungsi S adalah ST sama dengan 2T pangkat 3 min 4T kuadrat plus 5. Contoh berikutnya, diketahui suatu fungsi partikel bergerak dengan percepatan At sama dengan 24T plus 10. Pertanyaan pertama, tentukan persamaan fungsi kecepatan partikel tersebut jika diketahui kecepatan partikel pada T sama dengan 10 adalah 1303. Pertanyaan kedua, tentukan juga persamaan fungsi jarak S jika diketahui jarak partikel pada T sama dengan 10 adalah 4532. Kita jawab pertanyaan pertama. At sama dengan F aksen T, sehingga F aksen T sama dengan 24T plus 10. Vt sama dengan integral dalam kurung 24T plus 10 dt, sehingga diperoleh 12T kuadrat plus 10T plus C. Untuk V10 sama dengan 1303, maka 1303 sama dengan 12 kali 10 kuadrat plus 10 kali 10 plus C. 1303 sama dengan 1200 plus 100 plus C, sehingga diperoleh C sama dengan 3. Jadi persamaan fungsi kecepatan adalah Vt sama dengan 12T kuadrat plus 10T plus 3. Pertanyaan kedua, Vt sama dengan S aksen T, sehingga S aksen T sama dengan 12T kuadrat plus 10T plus 3. St sama dengan integral dalam kurung 12T kuadrat plus 10T plus 3 dt, sehingga diperoleh 4T pangkat 3 plus 5T kuadrat plus 3T plus C. Untuk S10 sama dengan 4532, maka kita masukkan 4532 sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 plus 5 kali 10 pangkat 2 plus 3 kali 10 plus C sama dengan 4000 plus 500 plus 30 plus C, sehingga diperoleh C sama dengan 2. Jadi persamaan fungsi jarak adalah ST sama dengan 4T pangkat 3 plus 5T kuadrat plus 3T plus 2. Materi berikutnya adalah integral tertentu. Yang pertama, teorema fundamental. Berdasarkan definisi integral tertentu, kita dapat menurunkan suatu teorema fundamental sebagai berikut. Jika f kontinu pada interval a, b dan andaikan f sembarang antiturunan dari f pada integral tertentu, maka integral batas a b fx dx sama dengan fb min fa. Bukti dari definisi integral tertentu
tertentu diketahui A sama dengan A0, X1, X1, X2, dan seterusnya, Xn-1, Xn sama dengan B merupakan interval bagian dari A, B, sehingga diperoleh Fb min Fa sama dengan Fxn min Fx0. Sehingga Fb min Fa sama dengan dilihatkan dari I sigma I sama dengan 1 sampai N Fxi min Fxi min 1. Berdasarkan teorema nilai rata-rata, maka terdapat Ci elemen dari Xi min 1, Xi. Sedemikian hingga F aksen Ci sama dengan Fxi min Fxi min 1 per Xi min 1, sehingga diperoleh Fxi min Fxi min 1 per delta X. Maka Fxi min Fxi min 1 sama dengan F aksen Ci delta X. Karena F adalah antiturunan dari F kecil, itu berarti F aksen Ci sama dengan Fci, diperoleh Fb min Fa sama dengan sigma, kita dapatkan dari I sama dengan 1 sampai N Fci dx. Dengan mengambil limit untuk N mendekati tak hingga, diperoleh Fb min Fa sama dengan integral batasnya dari A sampai B Fx dx. Tentukan nilai dari setiap bentuk integral tentu berikut. Yang pertama, integral batasnya dari min 1 sampai 2 X dx sama dengan setengah X pangkat 2, batasnya min 1 sampai 2, sehingga diperoleh setengah kali 2 pangkat 2 min setengah kali min 1 pangkat 2 sama dengan 2 min setengah sama dengan 1 setengah. Jadi integral batasnya dari min 1 ke 2 X dx diperoleh 1 setengah. Yang kedua, del integral suatu fungsi jika f adalah fungsi yang terintegralkan pada interval a, b dan k suatu bilangan konstan, berlaku integral tertentu batasnya a sampai b k fx dx sama dengan k kali integral batasnya a ke b fx dx. Bukti integral batasnya a ke b k fx dx sama dengan limit n mendekati tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai n kf xi delta x. Limit n mendekati tak hingga k sigma I sama dengan 1 ke n f xi delta x. K kali limit n mendekati tak hingga sigma I sama dengan 1 n f xi dx, sehingga diperoleh K integral tertentu batasnya dari A ke B fx dx. Yang kedua, jika f dan g adalah fungsi-fungsi terintegralkan pada interval a, b, berlaku integral batas a ke b fx plus minus gx dx, sehingga diperoleh integral batasnya dari a ke b fx dx plus minus integral batas dari a ke b gx dx. Bukti integral tertentu batasnya dari a ke b fx plus minus gx dx sama dengan limit n mendekati tak hingga sigma I sampai dengan 1 sampai n fxi plus minus gxi delta x. Limit n mendekati tak hingga sigma I sama dengan 1 ke n fxi delta x plus minus gxi delta x. Limit n mendekati tak hingga sigma I sama dengan 1 ke n fxi delta x plus minus limit n mendekati tak hingga sigma I sama dengan 1 ke n gxi delta x, sehingga diperoleh
integral tertentu batasnya dari A ke B fx dx plus minus integral A batasnya A ke B gx dx. Yang tiga, jika f terintegralkan pada interval A, B berlaku integral tertentu batas dari A ke A fx dx sama dengan 0. Bukti berdasarkan definisi integral tertentu, maka integral tertentu batasnya dari A ke B fx dx sama dengan limit m mendekati tak hingga sigma i sama dengan 1 ke n fx i delta x dengan delta x sama dengan a min a per n sama dengan 0. Integral batas dari A ke A fx dx sama dengan limit n mendekati tak hingga sigma i sama dengan 1 ke n fx i kali 0 sama dengan limit n mendekati tak hingga 0 sama dengan 0. Jika f terintegralkan pada interval A, B berlaku integral tertentu batas dari A ke B fx dx sama dengan min integral batas dari B ke A fx dx. Bukti berdasarkan definisi integral tentu, maka integral batasnya A ke B fx dx sama dengan limit n mendekati tak hingga sigma i sama dengan 1 ke n fx i delta x dengan delta x sama dengan b min a per n. Sementara itu, integral batas dari B ke A fx dx sama dengan limit n mendekati tak hingga sigma i sama dengan 1 ke n fx i delta x dengan delta x sama dengan a min b per n. Maka integral dari A ke B fx dx sama dengan limit n mendekati tak hingga sigma i sama dengan 1 ke n fx i b min a per n. Sehingga diperoleh min limit n mendekati tak hingga sigma i mendekati sama dengan 1 ke n fx i a min b per n. Diperoleh min integral b ke a fx dx. Yang kelima, jika f terintegralkan pada interval A, B dan C, elemen A, B memuat 3 titik yaitu A, B, dan C berlaku integral A ke C fx dx sama dengan integral A ke B fx dx sama dengan integral B ke C fx dx. Contoh, diketahui integral min 3 ke 2 fx dx sama dengan 4 dan integral 2 pangkat ke 8 fx dx sama dengan 6. Hitunglah. Kita coba yang pertama, integral batas dari min 3 ke 2 fx dx min integral batas dari 8 ke 2 fx dx sama dengan integral min 3 ke 2 fx dx dikurangi dalam kurung min integral 2 ke 8 fx dx sehingga diperoleh integral min 3 ke 2 fx dx sama dengan integral dari 2 ke 8 fx dx sama dengan 4 plus 6 sama dengan 10. Mungkin yang kedua, ketiga, dan 4 bisa dipelajari sendiri. Sekian materi tentang integral aljabar untuk kelas 12 SMA. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.